Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Aulia Mei, NIM 2019 A1H017 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan membuatkan video sekaligus menjelaskan tentang penyajian data. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dan dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Selanjutnya, nomor B, jenis-jenis cara penyajian data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tulisan. Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Dalam bidang kedokteran, penyajian dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan informasi. Penyajian dalam bentuk tulisan banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif, misalnya untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang suatu produk yang telah dipasarkan atau penerimaan pendapat serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah atau program pelayanan pada masyarakat atau keberadaan petugas kesehatan yang terdapat di daerah. Salah satu contohnya, seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya. Penderita yang menjalani rawat inap di rumah sakit ini jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hingga tidak tertampung, dan sebagian besar terdapat di bagian penyakit dalam. Penyajian secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat, misalnya penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan. Pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Penyajian dalam bentuk tabel mudah diperoleh gambaran rinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Suatu tabel yang lengkap terdiri dari yang pertama nomor tabel, yang kedua judul tabel, yang ketiga catatan pendahuluan, selanjutnya badan tabel, selanjutnya catatan kaki, selanjutnya sumber data. Adapun jenis-jenis tabel berdasarkan fungsinya. Yang pertama, tabel sinopsis. Tabel ini berisi semua variabel yang akan dikumpulkan dan ditulis dalam kolaman baris dengan urutan yang sama. Contohnya, variabel dalam satu penelitian yang akan dikumpulkan adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anak, pertolongan, persalinan. Selanjutnya, tabel induk. Tabel ini berfungsi sebagai referensi. Oleh karena itu, tabel induk sering disebut tabel referensi yang dapat diambil sebagai sebagian dan disisipkan dalam laporan penulisan laporan. Pada tabel induk terdapat semua variabel yang dikumpulkan. Selanjutnya, tabel teks. Tabel teks adalah tabel yang menggambarkan beberapa variabel secara rinci. Tabel ini berguna untuk mengadakan pembahasan lebih mendalam terhadap hasil penelitian, mengadakan perbandingan antara variabel atau untuk memberikan gambaran tentang adanya hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, tabel kontingensi. Tabel kontingensi disusun berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Tabel ini disajikan untuk memberikan gambaran hasil penelitian. Tabel ini juga banyak digunakan dalam berhitung statistik inferensial untuk pengujian hipotesis. Contoh, tabel 2x2, tabel 2x3.
Berdasarkan penyusunan judul baris, yang pertama, penyusunan judul baris menurut abjad. Tabel yang disusun menurut abjad dimasukkan untuk memudahkan pencarian kembali tabel yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tabel ini banyak terdapat pada tabel induk. Yang kedua, penyusunan judul baris menurut geografis. Tabel ini bertujuan untuk mengetahui keadaan berbagai daerah. Oleh karena itu, tabel yang disusun menurut geografis banyak dikeluarkan oleh instansi pemerintah seperti Biro Pusat Statistik. Selanjutnya, penyusun tabel berdasarkan perkembang waktu. Tabel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi bersamaan berjalannya waktu. Perkembangan tersebut dapat berubah-ubah alami atau perubahan yang disebabkan oleh intervensi manusia. Yang kelima, penyusunan berdasarkan kelaziman. Penyusunan tabel ini didasarkan pada kelaziman, oleh karena itu tidak terdapat ketentuan yang baku. Selanjutnya, penyusunan berdasarkan tingkatan. Misalnya, penyusunan tingkat pendidikan diawali dari pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik merupakan salah satu bentuk penyajian data statistik yang banyak dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk bidang kedokteran, karena penyajian dalam bentuk grafik lebih menarik dan mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk grafik bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan beberapa variabel kategori dalam variabel atau satu variabel pada waktu dan tempat yang berbeda. Meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Mengetahui adanya hubungan dua variabel atau lebih. Memberikan penerangan pada masyarakat. Kesimpulannya, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan. Cara penyajian data. Penelitian dilakukan melalui berbagai bentuk. Bentuk penyajian data bermacam-macam dan disesuaikan dengan data yang bersedia dan tujuan yang hendak dicapai. Pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yakni penyajian data dalam bentuk teks, penyajian data dalam bentuk tabel, dan penyajian data dalam bentuk grafik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.